Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para mirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari syarah kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis yang ke-6 atau hadis yang ke-7 yang masih berkaitan dengan sifatul kalam, sifat berbicaranya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu." Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali akan berbicara dengannya Rabbnya, yaitu Rabbnya akan berbicara dengannya. Walaysa bainahu wa bainahu turjuman. Ya. Hadis ini ya. Ma minkum min ahadin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Bainahu wa bainahu turjuman. Artinya tidak seorang pun dari kalian kecuali Rabbnya akan berbicara dengannya, ya. Kan berbicara dengannya. Tidak ada antara dia dan dia penterjemah. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, ya. Hadis ini mengingatkan kepada kita, ya, bahwasanya setiap kita di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak seorang pun dari kalian, tidak seorang pun, ini mencakup umum, ya, mencakup semua manusia. Tidak ada yang selamat dari hal ini, ya, kecuali Allah akan berbicara dengannya, Rabbnya. Perhatikan di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan, ya. Itu berarti nanti, ya, di masa depan, di hari kiamat. Ya, hari kiamat. Berarti sekarang belum diajak berbicara. Illa sayukallimuhu, ya. Illa sayukallimuhu rabbuhu, tanpa ada penterjemah, ya, tanpa ada penterjemah. Hadis ini menunjukkan akan sifat kalam, faedah, ya. Di sini faedah bahwasanya Allah berbicara langsung, ya, ya. Kemudian namanya berbicara berarti didengar, ya, didengar oleh hamba, Kok bisa didengar? Karena apa? Karena tanpa penterjemah, tanpa perantara, ya. Kemudian kalamullah adalah sifat ikhtiyariyah. Dan ini akidah Ahlussunnah. Ikhtiyariyah itu Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Itu Allah berbicara kapan Allah berkehendak. Tidak seperti perkataan ahlul bidah, ya, dari Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya sifat kalam qadim. Kalam qadim yang tidak terbagi-bagi, kemudian tidak pernah berubah, statis, sudah ada sejak zaman azali. Coba
bagaimana cara Allah berbicara dengan hambanya pada hari kiamat dengan kalam azali yang tidak berubah, ya. Topiknya bagaimana tidak berubah. Terus apa yang mau dibicarakan, ya? Sementara Nabi mengatakan akan, berarti nanti bicaranya. Kemudian dibilang berbicara kalam Allah semuanya, kalam qadim, azali, tidak masuk akal, ya. Kita bilang Allah Maha Sempurna berbicara dengan pembicaraan yang Allah kehendaki, dengan topik yang Allah kehendaki, dengan siapa yang Allah kehendaki. Dan nanti pada hari kiamat kita semua akan berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, tatkala tanpa perantara berarti tanpa ada yang mentakbir. Yang mentakbirkan, tidak seperti perkataan Asy'ariyah yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan bahasa jiwa, kemudian dipahami oleh Jibril, kemudian Jibril mentakbir dengan ungkapan Jibril kepada Muhammad SAW, kemudian menyampaikan kepada kita. Sehingga mereka mengatakan Al-Quran itu bukan kalamullah, karena kalamullah tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya, tidak ada pecah-pecahnya. Tapi itulah takbir, ini sudah kita bahas, ya, sudah bahas. Kita ini sekedar menekankan saja bahwasanya, ya, Allah berbicara langsung dengan hambanya, didengar oleh hambanya, ya. Kemudian tanpa penterjemah, tanpa perantara, tanpa ada yang mentakbirkan, dan Allah berbicara dengan ikhtiyariyah, yaitu Allah akan berbicara kapan Allah berkehendak, yaitu di antaranya ketika hari kiamat. Dan hadis ini di antara faedahnya memberikan rasa takut kepada kita jangan sampai kita dipermalukan di hadapan Allah. Terbongkar. Bagaimana seorang ingin bermaksiat, seorang ingin melihat apa yang haram, seorang ingin mendengar apa yang haram, seorang ingin menggoda istri orang, seorang menggoda suami orang, ya. Seorang ingin makan yang haram, seorang ingin melakukan yang dilarang oleh Allah, maka dia ingat dia akan berdiskusi atau berbicara dengan Allah, dan Allah akan berbicara langsung dengan dia, menghisapnya langsung, dan ini perkara yang sangat memalukan tatkala kita dibongkar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang memberikan rasa takut kepada kita jangan sampai kita dipermalukan di hadapan Allah, maka tinggalkanlah kemaksiatan. Kemudian ini menunjukkan juga isyarat bahwa Allah cepat dalam menghisap. Allah apa? Sari'ul hisab. Wa huwa sari'ul hisab. Wa huwa asra'ul hasibin. Asra'ul hasibin. Yang paling cepat hisapnya. Dalam Al-Quran disebutkan. Wa huwa asra'ul hasibin. Allah cepat hisapnya. Allah cepat hisapnya ini. Kenapa cepat hisapnya? Ya. Karena Allah bisa dalam satu waktu berbicara dengan semuanya dalam waktu satu. Jika Allah berkehendak, Allah ingin bicara satu, tapi Allah jika ingin berbicara dengan seluruhnya pada suatu waktu juga mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika salah seorang dari kalian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, maka Allah berkata hamadani abdi. Kemudian kalau dia berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah berkata majjadani abdi. Maliki yaumiddin, Allah berkata athna alayya abdi. Ya, jadi setiap orang ketika dia salat Allahu Akbar kemudian baca alhamdulillahirabbil alamin, Allah jawab. Allah mengatakan hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Kemudian kita bicara Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku telah mengagungkanku. Kemudian kita berbicara Maliki yaumiddin, Allah berkata asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Dan kita tahu dalam satu waktu betapa banyak orang membaca Al-Fatihah dalam waktu yang sama, tapi Allah bisa jawab semua dalam waktu yang sama. Sebagaimana orang berdoa dalam waktu yang sama dengan jutaan permintaan, tatkala di musim haji Allah bisa mendengar seluruhnya. Allah tidak rancu kepadanya semua apa yang mereka bicarakan. Dan dalam satu waktu Allah bisa berbicara dengan seluruh makhluknya. Wa huwa sari'ul hisab. Dan dia hisabnya dengan cepat. Ini dibawakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah sebagai bantahan kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya sifat kalam adalah kalam yang qadim dan yang lainnya. Dan kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, kita tidak tahu bagaimana caranya, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah ingatkan dalam bahasan yang panjang lebar tatkala membahas sifatul kalam, ya. Baik.
Hadis berikutnya di mana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala membawakan beberapa hadis yang berkaitan tentang Allah di atas, Allah di atas langit ya. Kita sudah selesai dari hadis-hadis yang berbicara tentang sifatul kalam ya. Sekarang kita berbicara tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan Allah di atas langit. Tentunya dalil terlalu banyak sudah kita sebutkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, bal alfani 2000 dalil yang menunjukkan Allah di atas langit. Ini ada beberapa hadis dibawakan oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah taala. Hadis yang ke-8 qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi ruqyatil marid, yaitu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meruqyah seorang yang sedang sakit. Nabi berdoa, Rabbana Allahul ladzi fis sama, ya Rabb kami, yaitu Allah yang ada di atas langit. Jelas. Rabbana Allahul ladzi fis sama. Ya Rabb kami, yaitu Allah yang berada di atas langit. Taqaddasa ismuk, ya, maha suci nama-namamu. Amruka fis sama'i wal ard, ya, keputusanmu berlaku di langit maupun di bumi. Kama rahmatuka fis sama'i ij'al rahmataka fil ardi. Sebagaimana rahmatmu di langit, jadikanlah rahmatmu di bumi, yaitu rahmat khusus untuk menyembuhkan orang ini. Ya, kita tahu rahmat Allah di langit dan di bumi. Tetapi Nabi berdoa meminta rahmat khusus agar menyembuhkan seorang. Ighfir lana hubana wa khotoyana. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Anta Rabbut Tayyibin, engkau adalah Tuhan orang-orang yang baik. Ya, tentunya rububiyah, ada rububiyah umum, ada rububiyah khusus ya. Rububiyah umum yaitu Allah Rabbun Nas ya. Malikin Nas ya. Ilahin Nas, Allah adalah adhibil ba'sa rabban nas, Allah adalah Rabb seluruh manusia, baik yang mukmin maupun yang kafir, baik yang tayyib maupun yang taleh, baik yang orang baik maupun orang buruk, semuanya Rabbnya adalah Allah. Tetapi Allah juga memiliki rububiyah khusus, seperti Allah adalah Tuhannya orang-orang yang saleh, yaitu Allah memperhatikan mereka dengan khusus. Seperti sudah kita singgung perkataan para penyihir tatkala mereka masuk Islam, para penyihir Fir'aun, mereka mengatakan, amanna bi rabbil alamin, kami beriman kepada Rabbul alamin, Rabbnya seluruh manusia. Rabbi Musa wa Harun, yaitu Rabbnya Musa dan Harun secara khusus. Sini Nabi mengatakan, anta Rabbut Tayyibin, engkau adalah Rabbnya orang-orang yang baik. Anzil rahmatan min rahmatika, turunkanlah satu rahmat dari rahmat-rahmatmu. Wa syifaan min syifaika, dan turunkanlah kesembuhan dari kesembuhan-kesembuhan yang kau berikan. Ala hadzal wajah, terhadap sakit ini. Fayabra, lantas dengan rahmat tersebut orang ini akan sembuh. Ini diantara doa tatkala kita meruqyah seseorang, boleh kita baca dengan doa ini ya. Tetapi yang jadi perhatian di sini adalah di awal doa tersebut Nabi berkata, Rabbana Allahul ladzi fis sama, Rabb kami yaitu Allah yang berada di atas langit. Maka ini sangat jelas bahwasanya Allah berada di atas langit. Dan ini juga hadis menjelaskan bahwasanya seorang kalau ingin doanya dikabulkan, di antaranya dia beristighfar dari dosa-dosanya. Makanya dalam doa ini Nabi berkata, ighfir lana hubana wa khotoyana. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa besar kami maupun dosa-dosa kecil kami ya. Oleh karenanya di antara hal yang membantu seorang untuk dikabulkan doanya, dia membuka doanya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi Yunus ketika dalam perut ikan paus, dia berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengakui tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim ya. Rabbi ghufirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di ya. Demikian juga Nabi Sulaiman alaihissalam ketika dia berdoa, dia minta ampun dulu. Ya, ya Allah ampunilah aku, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak pantas bagi seorang pun setelahku. Sebagaimana pernah kita jelaskan dalam kisah Nabi Sulaiman. Oleh karenanya di antara wasilah yang membantu kita untuk dikabulkan doa itu kita buka dengan istighfar di antaranya. Mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya dosa terkadang menghalangi seorang dari taufik Allah Subhanahu wa taala. Menghalangi seorang dari hidayah yang Allah akan berikan kepadanya. Menghalangi seorang dari rahmat yang Allah akan berikan kepadanya. Maka seorang berusaha banyak istighfar kepada Allah, terutama kalau dia memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dosa seorang menghalangi dia dari dikabulkan doanya. Ini dalil bahwasanya di antara asbab atau sebab dikabulkannya doa adalah berdoa
beristighfar sebelum berdoa. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ketujuh. Eh, Nabi SAW bersabda, "Ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama." Apakah kalian tidak mempercayaiku sementara aku adalah kepercayaan zat yang ada di langit? Kata Nabi SAW, "Ala ta'manuni." Wa ana aminum man fis sama. Tidakkah kalian, ya, ala bisa jadi tidakkah, bisa jadi hendaknya, ya, ada dua tafsiran. Kita artikan misalnya, tidakkah kalian percaya kepadaku sementara aku kepercayaan zat yang di atas langit, di langit. Hadis ini ada sebabnya, yaitu tatkala Nabi SAW datang sebagian harta yang dibawa oleh Ali bin Abi Thalib diutus dari negeri Yaman kepada Nabi SAW, maka Nabi membagi sebagian harta tersebut, emas atau yang lainnya, kepada beberapa orang. Maka tatkala Nabi ada beberapa orang saja, ada sebagian yang protes. Dia mengatakan, nahnu ahakku, kami lebih berhak daripada mereka. Kenapa kami tidak diberi, kok mereka diberi? Maka Nabi SAW kemudian mengatakan perkataan ini, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Sementara aku kepercayaan zat yang di langit. Ini jadi perhatikan di sini, zat yang di langit. Zat yang di langit. Maksudnya di atas, ya, maksudnya di atas langit. Seperti fasiru fil ardi, berjalanlah di bumi, bukan maksudnya dalam kaki dalam bumi, tidak, tapi di atas bumi. Jadi kalau perkataan fis sama, asama ini bisa diartikan dua. As-sama, ya. Misalnya man fis sama. Amintum man fis sama, dalam surat dalam Al-Qur'an, amintum man fis sama. Surat Tabarak, ya. Fis sama bisa artinya, as-sama bisa artinya al-ulu, itu tinggi. Bisa artinya as-sama al-mabniyah, yaitu langit. Ya. Kalau maknanya tinggi, berarti fi berarti artinya sama dengan di. Tapi kalau maknanya adalah langit yang kita lihat, yaitu fi, artinya di atas. Ini sekedar tambahan aja. Tapi intinya Nabi dengan mudahnya mengatakan wa ana aminu man fis sama, sementara aku adalah kepercayaan zat yang ada di atas langit. Baik. Kita lanjutkan hadis berikutnya, ya. Dalam hadis yang lain ketika Rasulullah SAW membagi harta, kemudian ada yang protes, ya, dengan berkata, "I'dil ya Muhammad, adillah engkau wahai Muhammad." Maka dia mengatakan, "Man ya'dil illam a'dil." Kalau aku tidak adil, siapa yang lagi adil, ya. Nabi terkadang diprotes oleh sebagian orang, dan Nabi sabar menghadapi itu semua, ya. Bahkan Nabi dalam satu hadis mengatakan, "Rahimallahu Musa, laqad udhiya aktsara min dzalik fasabar." Sungguh semoga Allah merahmati Nabi Musa alaihissalam. Beliau telah diuji, diganggu dengan lebih parah daripada ini, namun beliau bersabar. Kemudian hadis berikutnya, Nabi SAW bersabda, "Wal arsyu fawqal ma, wallahu fawqal arsh." Arsh berada di atas air, wallahu fawqal arsh, dan Allah berada di atas arsh. Wa huwa ya'lamu ma antum alaih, dan Allah mengetahui apa yang antum sedang lakukan, ya. Wal arsyu fawqal ma, kemudian wallahu fawqal arsh, kemudian wa huwa ya'lamu ma antum alaih, wa huwa ya'lamu ma antum alaih, ya. Ars di atas air,
Allah di atas arsy. Dan Allah mengetahui apa yang sedang kalian lakukan. Dan Allah mengetahui apa yang sedang antum lakukan. Apa yang sedang kalian lakukan. Ini hadis yang hasan, persis seperti firman Allah dalam surat Al-Mulk atau surat Tabarak, Aamintum Aamintum man fis sama' ay yakhsifa bikumul arda. Apakah kalian merasa aman, ya, dari zat yang berada di langit? Apakah kalian merasa aman dari zat yang di atas langit? Bahwasanya Allah akan membenamkan kalian dalam bumi. Allah akan membenamkan zat. Allah akan membenamkan di atas bumi. Di dalam bumi, ya. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kalian bermaksiat, apa kalian merasa Allah tidak tahu? Allah tahu, ya. Allah tahu apa yang kalian lakukan, ya. Jadi sebagaimana pernah kita singgung pada pertemuan tentang apa namanya? Kitab tauhid, maka seperti ini menunjukkan sifat Allah al-zahir dan al-batin. Ya. Al-zahir maksudnya Allah tidak ada yang di atasnya segala sesuatu, Allah yang paling atas. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anta adh-dhahir wa laisa fawqaka syai'." Anta adh-dhahir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa fawqaka syai'un. Kemudian al-batin yaitu Allah tidak ada yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi baginya, tidak ada yang tersembunyi baginya. Meskipun kondisi, ya, ikan yang ada di ujung dasar laut ataupun hewan yang berada di dalam bumi ataupun kondisi perut bumi, semuanya Allah tahu, ya. Wa antal batin, kata Nabi, wa antal batin laisa dunaka syai'. Jadi Allah meskipun di atas yang maha tinggi, tapi wa huwa ya'lamu ma antum alai. Allah tahu tentang apa yang sedang kalian lakukan, ya. Inilah maksud daripada hadis yang berikutnya tadi yang sedang kita bahas. Jadi Allah di atas arsy, dan ini sangat jelas, arsy fawqal ma wallahu fawqal arsy. Lafalnya jelas sekali. Allah di atas arsy dan dia mengetahui apa yang terjadi di bawahnya seluruhnya. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali kita akan bahas satu hadis yang cukup penting bagi kita, yaitu hadisul jariyah. Ya, hadisul jariyah itu hadis tentang budak wanita, ya, ya, yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Ya, "Aina Allah?" Kemudian ditanya, "Di manakah Allah?" Kemudian dia berkata, "Fis sama," bahwasanya Allah di langit. Kemudian Nabi menyuruh untuk memerdekakan dia, ya. Bahasan berikutnya hadis al-jariyah, itu budak wanita. Al-jariyah maksudnya budak wanita. Budak wanita. Yang Nabi bertanya kepada dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Di manakah Allah? Ini hadis penghancur seluruh
akidah Mu'attilah, para penolak sifat. Ya. Jadi masalah hadisnya hadis yang sahih dalam Sahih Muslim. Ini hadis orang bilang jangan ditanya Allah di mana, tidak boleh tunjuk Allah di mana. Mereka selalu mengatakan demikian. Semua mereka takwil. Sekarang tiba-tiba Nabi bertanya kepada seorang budak wanita, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kata mereka tidak boleh tanya Allah di mana. Nabi yang tanya. Di manakah Allah? Ini hadis, ya, hadis yang masyhur, ya. Kita akan bacakan hadis ini, hadis riwayat Muslim, ya. Eh, Hadis ini hadis yang masyhur dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ya. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, nomor 537, ya. Di mana Imam Muslim berkata, haddatsana Abu Ja'far Muhammad bin Shabbah dan Abu Bakar bin Abi Syaibah. Kemudian beliau melanjutkan, mereka berdua berkata dari Ismail bin Ibrahim, an Hajjaj As-Sawwaf, an Yahya bin Abi Katsir, an Hilal bin Abi Maimunah, an Atha bin Yasar, an Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami. Hadis yang masyhur, ya, di mana Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami berkata, ketika aku sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada seorang laki yang bersin kemudian berkata, yarhamukallah. Bersin mengatakan alhamdulillah, maka aku menjawab, yarhamukallah. Maka orang-orang semua menengok kepadaku dengan pandangan mereka, ya. Kemudian aku berkata, apa urusan kalian, ya, melihatku? Kemudian mereka pun memukulkan paha-paha mereka, tangan mereka ke paha-paha mereka. Tatkala aku melihat mereka mendiamkan aku, maka aku pun terdiam. Aku tidak menjawab lagi. Setelah selesai sholat, maka Rasulullah SAW menegurku dan dia berkata, "Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu." Aku tidak pernah melihat seorang pengajar, guru sebelum dia maupun sesudah Nabi yang lebih baik daripada Nabi SAW. Nabi tidak membentakku, Nabi tidak memukulku, Nabi tidak mencaciku. Kemudian Nabi berkata, sungguhnya solat ini tidak pantas untuk pembicaraan manusia. Sungguhnya solat isinya tasbih, takbir dan baca Al-Quran. Kemudian dia bertanya kepada Nabi SAW. Dia berkata, ya Rasulullah, sungguhnya aku baru masuk Islam, aku baru saja meninggalkan kejahiliahan. Ya, Allah telah mendatangkan Islam. Dan di antara kami ada para lelaki yang mereka mendatangi para dukun. Kata Nabi, fala ta'tihim, jangan datang kepada dukun-dukun tersebut. Kemudian dia berkata lagi, wa minar rijalun yatatayyarun. Ya. Di antara kami ada yang menganggap sial, bertatoyur. Maka dia mengatakan itu yang mereka dapat di dalam dada mereka, maka jangan menghalangi. Kalau ada perasaan seperti jangan menghalangi dari perbuatan mereka. Kemudian dia berkata, wa kanat li jariyatun tar'agonaman. Kemudian dia bercerita, mumpung Nabi lagi berbicara dengan dia, Nabi dengan penuh kelembutan, ya, dan dia baru saja masuk Islam. Dia berkata, ya Rasulullah, kanat li jariyatun. Ini perhatian kita. Ya Rasulullah, saya punya seorang budak wanita, tar'agonaman li kibala Uhudin. Ya, dia menggembalakan kambing di daerah Gunung Uhud. Ya. Kemudian aku melihat suatu hari tiba-tiba ada seekor dzib qad dhahaba bi syatin min ghanamiha, tiba-tiba ada seekor serigala yang memakan satu ekor kambing dari kambing-kambingku tersebut yang digembalakan oleh budak wanita ini. Wa ana rajulun bani Adam. Dan aku adalah seorang laki dari Bani Adam, dari keturunan Adam alaihissalam. Asifun kama yasafun, aku marah sebagaimana orang-orang lain juga marah. Walakinni sokaktuha sokkatan, tapi aku menamparnya atau aku mukulnya. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'adzama dzalika alayya. Maka aku pun mengabarkan ini kepada Nabi. Nabi menganggap ini perkara besar. Maka aku berkata, ya Rasulullah, afala u'tikuha? Ya Rasulullah, bolehkah, apakah sebaiknya aku memerdekakan budak ini? Karena sudah aku pukul, sudah aku tampar. Kata Nabi, i'tini biha. Datangkanlah budak wanita tersebut kepadaku. Fa'ataituhu biha, maka aku pun mendatangkan budak wanita tersebut kepada Nabi. Faqala laha, maka Nabi berkata, perhatian di sini, aina Allah, di mana Allah? Wanita tersebut menjawab, qalat fis sama', di langit. Qala man ana? Siapa aku? Qalat anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah, utusan Allah. Kata Nabi, a'tikha fa innaha mu'minah. Ya, a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskanlah, merdekakanlah dia, sungguhnya dia seorang wanita mukminah, ya. Wanita
mu'minah. Taib, hadis ini ya, hadis ini ya, jelas sekali hadis ini adalah hadis yang dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah, sangat tegas. Nabi bertanya, di mana Allah? Dan wanita itu menjawab, di langit. Ya. Bagaimana ahlul bidah atau orang-orang penolak sifat menghadapi hadis ini? Dua metode yang mereka lakukan. Pertama, mereka metode mentakwil, dan ini adalah orang-orang terdahulu mereka. Ya. Dan muncul di zaman mutaakhirin, zaman sekarang, ulama kontemporer yang kemudian mencoba mendhaifkan hadis ini. Di antaranya Al-Kautsari, kemudian Al-Gumari, kemudian diikuti oleh Saqaf, Hasan Saqaf, diikuti oleh sebagian dai di tanah air, ya. Baik, kita akan bahas dulu, ya, mereka yang mencoba untuk mendhaifkan hadis ini, ya. Hadis ini, ya, riwayat dari Muawiyah Ibn al-Hakam As-Sulami, ya. Kemudian di bawahnya Atha bin Yasar. Kemudian di bawahnya adalah Hilal bin Abi Maimunah atau Hilal bin Usama. Hilal bin Abi Maimunah, ya, atau Hilal bin Ali bin Usama, ya. Apakah Abi Maimunah adalah Ali atau Abi Maimunah Usama? Ada khilaf di kalangan para ulama. Kemudian Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir. Ya, baru kemudian banyak perawi, di antaranya Muslim. Ya. Imam Muslim rahimahullahu taala. Ternyata hadis ini, ya, dipermasalahkan oleh Al-Kautsari. Saya bacakan. Dia mencoba mendhaifkan hadis ini karena ada perkataan dari Al-Baihaqi. Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis ini dalam Al-Asma' wa Sifat. Kemudian Al-Baihaqi berkata, "Hadza sahihun qad akhrajahu Muslim maqta'an min hadits Al-Auza'i wa Hajjaj Shawwaf an Yahya bin Abi Katsir." Maka kata Al-Baihaqi, hadis ini telah diriwayatkan oleh Imam Muslim sebagian potongan dari hadis Al-Auza'i dan Hajjaj As-Shawwaf dari Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir, duna qissatil jariyah, tanpa ada kisah tentang budak wanita. Tadi kita bacakan dalam Sahih Muslim ada kisahnya. Namun Al-Baihaqi rahimahullah taala mungkin dalam nuskhahnya, nuskhah Sahih Muslim, tidak ada kisah tentang jariyah ditanya oleh Nabi di manakah Allah, kemudian dia menjawab di langit. Itu tidak ada dalam Sahih Muslim, ya. Wa adhunnuhu innama taraka min hadits li ikhtilafir rawat fi lafdhihi. Dan aku menyangka bahwasanya Al-Imam Muslim meninggalkan lafal tentang jariyah ini karena ada perselisihan ruwat tentang lafalnya. Ya. Wa qad dzakartu dzalika fi kitab Az-Zihar, dan aku telah menyebutkan dalam kitab Az-Zihar, kata beliau. Lafal Al-Baihaqi ini bahwasanya dia mendapati Imam Muslim tidak menyebutkan tentang kisah jariyah, dijadikan kesempatan oleh Al-Kautsari, ya. Al-Kautsari dia mengkomentari perkataan Al-Baihaqi tatkala mentahqiq kitab Al-Asma' wa Sifat, dan Al-Kautsari adalah bermadzhab Maturidi, ya. Dia berkata, ya, la'allaha zidat fima ba'd. Kata dia, qissatul jariyah madhkuratun fima bi aidina min nusakh Muslim. Kata dia, sekarang di nusakh Sahih Muslim yang ada di tangan kami, ya, di tangan kami ada kisah jariyah, kata dia. Tapi kata Imam Baihaqi di nuskhahnya dia tidak ada. Apa kata Al-Kautsari? Beliau berkata, la'allaha zidat fima ba'd itmaman lil hadis. Bisa jadi ditambah setelahnya dalam rangka menyempurnakan hadis, yaitu dirubah setelahnya. Ya. Ya. Dalam au kanat nuskhatul musannif naqis, atau nuskhahnya penulis kurang, ya. Tapi dia berkata bahwasanya ada tambahan setelah itu ditambah-tambah, dan ini tentunya membuat seorang ragu tentang Sahih Muslim apakah bisa ditambah-tambah setelahnya. Dan yang benar bahwasanya lafal ini lafal yang sahih, ya, dan diriwayatkan oleh banyak ulama dengan lafal yang saya sebutkan tadi, ainallah, dengan lafal ini, ainallah. Nabi berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aina Allah? Di mana Allah? Hadis ini ternyata diriwayatkan oleh banyak sekali, bukan cuma dari jalan Yahya bin Abi Katsir. Dalam juga jalan yang lain, seperti Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dari sini, dari Hilal bin Abi Umayyah di sini, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Al-Muwatta. Ya. Kemudian dari Imam Malik di antaranya meriwayatkan Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitabnya Al-Um dan Ar-Risalah. Ya, oleh karena Imam Syafi'i berdalil dengan kisah ini, ya, berdalil dalam kitabnya Al-Um tentang kisah ini, di mana bahwasanya budak yang boleh dibebaskan adalah budak yang Islam, bukan budak yang kafirah, ya. Dan ternyata banyak sekali, ya. Kemudian Muslim, kemudian juga Abu Awanah, ya, dalam kitabnya Al-Mustakhraj, ya, ala Sahih Muslim. Al-Mustakhraj ini Abu Awanah meriwayatkan hadis yang sama tapi bukan jalur Imam Muslim, dari jalur yang lain, dan ternyata lafal aina Allah ada juga. Kemudian Imam Ahmad, ya, dalam musnadnya, kemudian Abu Dawud At-Tayalisi, kemudian dalam Sunan Abi Dawud, ya, Abu Dawud dalam sunannya, ya, kemudian At-Tahawi, ya, dalam syarah Mushkil Athar, ya. Banyak sekali para ulama meriwayatkan, ya. Kemudian Ad-Darimi Ibnu Abi Syaibah, ya, Ad-Darimi Ibnu Abi Syaibah dalam Musannaf, ya. Ad-Darimi dalam Murad Al-Jahmiyah, At-Tahawi dalam syarah Mushkil Athar, ya. Kemudian juga Al-Baihaqi dalam Asma Sifat, kemudian Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra, ya. Semuanya, Ibnu Khuzaimah dalam kitab Tauhid, semuanya ini semua meriwayatkan dengan lafal yang sama, semuanya meriwayatkan dengan lafal yang sama. Sama, yaitu aina Allah? Allah di mana, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian kata sang budak, fis sama, di langit. Nabi bertanya, di mana Allah? Kemudian dijawab di langit. Oleh karenanya hadis ini ijma. Hadis ini ijma akan kesahihannya. Benar, tidak semua dalam Sahih Muslim hadisnya sahih. Benar, ada yang kritik. Daruqutni mengkritik, tapi beberapa, ya, tidak sampai puluhan, ya, mungkin 19 atau berapa, tidak sampai banyak. Saya lupa bilangannya, tapi tidak banyak, bukan sampai banyak sekali. Dan ini tidak dikritik oleh Ad-Daruqutni atau yang lain yang berusaha mengkritik Sahih Muslim. Oleh karenanya hadis ini ijma ulama akan sahihnya. Ijma ulama akan sahihnya. Semua ulama mensahihkan. Ya, Imam Syafi'i berdalil dengan hadis ini. Kemudian banyak sekali. Semua ulama yang menyebutkan hadis ini, mensahihkan hadis ini, ya. Bahkan orang-orang yang mentakwil juga berdalil dengan mentakwil, mereka mensahihkan hadis ini, seperti Ar-Razi, An-Nawawi, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani juga benar mensahihkan hadis, cuma mereka mentakwil. Jadi adalah sikap nekat. Muncul kemudian orang-orang kontemporer sekarang seperti itu saya katakan, Al-Kautsari, kemudian Al-Gumari, kemudian As-Saqaf, diikuti oleh sebagian ustadz-ustadz Indonesia, mencoba untuk meragukan tentang kesahihan lafal ini, bahwa si Nabi pernah berkata, aina Allah, di mana Allah. Ya, kita bilang hadis ini hadis yang sahih. Tidak mungkin kita dhaifkan, diriwayatkan semua dari sumber-sumber hadis dengan lafal yang sama, aina Allah, di mana Allah, jawabannya Allah di langit. Nah, cara kedua yang mereka tempuh adalah dengan mentakwil. Jadi sikap para penolak sifat terhadap hadis ini. Kenapa hadis ini sangat menggelisahkan mereka, ya? Karena hadis ini jelas membantah mereka. Mereka bilang tidak boleh bilang Allah di langit. Tidak boleh bertanya Allah di mana. Ini Nabi sendiri nanya. Terus kita mau apakan hadis ini?
Maka sikap mereka ada dua, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun sikap mereka, mereka tidak mungkin ya mengatakan hadis ini dhaif, enggak mungkin. Lafalnya sah, hanya orang-orang nekat yang belakangan seperti Al-Kautsari, Al-Gumari, As-Saqaf dan mereka bermadzhab Maturidiyah atau Asy'ariyah, dan mereka menyelisihi ulama-ulama mereka terdahulu ya. Karena kita dapati bahwasanya bahkan ulama Asy'ariyah yang terdahulu mereka tidak mendhaifkan hadis ini, tapi mereka mentakwil. Adapun cara mentakwil hadis ini ya dengan dua cara. Yang pertama, mereka berkata bahwasanya takdirnya adalah ainallah, yaitu ainallah, di mana Allah, maksudnya di mana Allah, maksudnya adalah aina mulkullah. Aina mulkullah, yaitu di mana kerajaan Allah atau di mana kekuasaan Allah, di mana kekuasaan atau kerajaan Allah. Jawabannya Allah fis sama. Allahu fis sama ay mulkuhu, yaitu Allah di langit, maksudnya kerajaannya di langit atau kekuasaannya di langit. Ini di antaranya. Yang paling banyak mereka takwil adalah dengan cara kedua. Yang kedua mereka berkata ainallah, ainallah, maksudnya bertanya bukan tempat. Bertanya bukan tentang posisi, ya, posisi itu makan atau tempat, akan tetapi tentang kedudukan, manzilah. Dudukan itu al-makanah kalau bahasa Arab. Dan ini boleh dalam bahasa Arab kita mengatakan aina fulan min fulan. Perhatikan sini, dalam bahasa Arab boleh. Di manakah si fulan dibandingkan dengan si fulan? Misalnya kita bilang aina sahaba minna, di manakah sahabat dibandingkan dengan kita? Artinya bukan ditanya posisi tapi ditanya tentang kedudukan. Ini boleh dalam bahasa Arab, aina fulan min fulan. Bagaimana bantahannya? Kita bilang ini takwil yang nyata. Kalau kita mau maksudkan, pertama, bantahan yang pertama, kita bilang, kalau maksudnya kedudukan atau makanah, maka harus ada min, kata min, yaitu dibandingkan, ya. Dibandingkan. Seperti dalam lafal ini, aina fulan min, ada min fulan. Aina fulan min fulan. Di manakah si fulan dibandingkan dengan si fulan? Itu bagaimana kedudukannya si fulan dibandingkan dengan si fulan? Di sini enggak ada aina Allah.
Titik. Aina Allah. Jadi maksud mereka, Nabi bertanya, di manakah kedudukan Allah? Fis sama, maksudnya kedudukan Allah sangat tinggi. Kedudukan Allah sangat tinggi. Ini takwil yang sangat jauh. Kalau kita mudah, Allah di mana? Allah di atas langit, selesai. Mereka bingung menghadapi lafal hadis ini karena mereka tahu lafal hadis ini benar-benar diucapkan oleh Nabi sehingga mereka mengatakan aina Allah, maksudnya adalah di manakah kedudukan Allah? Jawabannya kedudukan Allah di langit. Ini mereka. Tapi kita bilang ini tidak bisa dalam bahasa Arab karena kalau ingin membandingkan harus ada min, ya. Kemudian yang kedua, lagi pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang membandingkan Allah dengan siapa? Tidak ada. Ya. Yang ketiga, ya, keagungan Allah sudah jelas. Untuk apa Nabi tanyakan? Di manakah keagungan Allah? Bagaimana keagungan Allah? Ya percuma. Terus apa hubungannya? Fis sama, ya. Keagungan Allah di langit, ya. Keagungan Allah bukan cuma di langit. Di bumi juga keagungan Allah. Jadi intinya ini takwil mereka dan ini semua jauh dari kebenaran. Kita bilang kita ikut pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, bantahan berikutnya, ya. Di antaranya, ya, kita katakan syubhat mereka. Kenapa mereka mentakwil? Karena ada syubhat mereka. Allah di langit. Kalau di langit, ini sudah sering kita bahas, tapi tidak apa kita bahas lagi. Berarti Allah di sebuah posisi, sehingga Allah terbatasi. Allah diliputi tempat atau terbatasi dengan tempat tertentu. Ini syubhat mereka, ya. Mereka bayangkan kalau Allah di langit akan demikian. Jawabannya mudah, kita sudah jelaskan dalam kajian tauhid dan yang lainnya, ya. Jawabnya, ya, bahwasanya Allah di atas bukan berarti Allah diliputi dengan tempat. Kita sudah jelaskan bahwasanya perkataan seorang sahabat Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas, "Mas samawati wal ardu biyadillah illa ka khardalatin fi yadi ahadikum." Tidaklah langit dan bumi dalam genggaman Allah kecuali seperti biji dalam genggaman kalian. Allah Maha besar, ya. Allah Maha besar. Ya, alam semesta ini kecil, makanya Allah mengatakan innallaha yumsikus samawati wal ard. Allah yang memegang langit dan bumi. Bagaimana kemudian seorang berpikiran bahwasanya Allah diliputi oleh langit. Allah diliputi oleh langit. Jadi Allah di atas langit bukan Allah sedang langit sangat kecil. Ya, Allah Maha besar, ya. Bagaimana dikatakan langit kemudian? Coba kalau saya pegang ini, taruhlah. Ini adalah khardal biji, kemudian saya pegang. Apakah berarti saya sedang menempati biji ini? Jawabannya tidak. Ya, ini sekedar perumpamaan yang diberikan oleh sahabat tadi. Ya, justru saya meliputi ini semua, bukan ini meliputi saya. Sementara langit dan bumi, kata Allah dalam Al-Quran, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, bahwasanya langit bumi seluruhnya dalam genggaman Allah, was samawati matwiyatun biyamini, sementara langit semua dilipat oleh tangan kanan Allah. Kemudian bagaimana kita katakan langit dan bumi meliputi Allah Subhanahu wa taala? Ya. Mereka mengatakan Allah dahulu ketika belum ada makhluk Allah tanpa tempat. Iya, sampai sekarang juga tanpa tempat. Setelah Allah menciptakan bukan berarti Allah menempati tempat tersebut. Tidak, tempat-tempat semua alam semesta di bawah dalam genggaman Allah, ya. Semuanya kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah kita jelaskan pada kitab tauhid bahwasanya bumi, ya. Kita jelaskan bumi, ya. Kemudian langit pertama, langit kedua, kemudian sampai kursi, ya. Kemudian air, kemudian arsy, ya. Kemudian di luar alam semesta Allah Subhanahu wa taala. Di luar alam Allah tidak menempati tempat kecil, semua alam semesta kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka membayangkan kalau kita bilang Allah di langit berarti Allah tidak di sana, Allah tidak di sini, Allah terbatas pada. Kita bilang semua namanya ketinggian itu mutlak. Siapapun posisi orang di bumi ini, mau di atas mau di bawah, kalau mereka bilang di mana Allah, semua ke arah luar. Semua ke arah luar, ya. Dan semua ke arah luar berarti ke arah angkasa, dan semua ke arah atas. Dan Allah semua di balik alam semesta ini. Dan inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka tidak perlu kita mentakwil-takwil
Ya, kemudian mengatakan tidak boleh menunjuk ke atas, tidak boleh bertanya di mana. Wong Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjuk ke atas. Ya, ini bantahan yang pertama ya. Jawabannya tadi sudah saya jelaskan bahwasanya Allah di atas arsy bukan berarti arsy meliputi Allah. Justru sebaliknya. Ini sering saya kasih logika ya, bahwasanya langit dan bumi, langit di atas, tetapi bumi lebih kecil daripada langit. Langit yang meliputi bumi. Tidak semua yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Buktinya antara bumi dan langit. Yang di atas langit. Ternyata langit tidak butuh kepada bumi, dan bumi lebih kecil daripada langit, dan langit yang meliputi bumi. Sama, Allah di atas arsy. Bukan berarti Allah butuh kepada arsy. Arsy lebih kecil dari Allah, justru Allah yang meliputi arsy. Ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, ya. Datang dalam sebagian riwayat, tapi riwayat diperselisihkan dalam hadis Abi Razin Al-Uqaili ya. Hadis Abu Razin Al-Uqaili. Hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama seperti Ibnu Hibban dan yang lain, didhaifkan oleh sebagian ulama. Yaitu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina Rabbuna qabla an yakhluqal khalqa." Dalam riwayat yang lain, qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, aina Rabbuna?" Di mana Rabb kita? Di mana Rabb kita? Sebelum menciptakan makhluk, dalam sebagian riwayat sebelum menciptakan langit dan bumi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allah fi ama. Kana fi ama. Dalam sebagian riwayat ama ya. Ditafsirkan oleh Yazid bin Harun, yaitu kan Allah bersendirian, tidak ada yang bersama dia. Namun saya katakan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama ya. Tapi di sini ada kata aina rabbuna. Jadi bukan cuma hadis ini aja, hadis lain juga ada. Namun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian datang dari sahabat, dari Ibnu Umar, tentang aina Allah. Allah di mana ya? Saya bacakan riwayatnya, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi ya. Dalam kitabnya Syu'abul Iman ya, nomor hadis 4908 ya. Kemudian Al-Baihaqi membawakan sanadnya sampai kepada Ibnu Umar. Kata Nafi', kharaja Ibnu Umar, suatu hari Ibnu Umar keluar fi nawahil Madinah, di pinggiran kota Madinah, dan dia bersama sahabat-sahabatnya. Lalu mereka meletakkan sufrah, itu semacam tempat untuk makan. Ya, semacam apa namanya begini ya, tempat untuk makan. Kemudian diletakkan makanan, tiba-tiba famarra bihim ra'i ghanam, tiba-tiba ada penggembala kambing yang lewat. Fasallama. Kemudian penggembala kambing tadi mengucapkan salam. Maka Ibnu Umar berkata, "Wahai penggembala, halumma ya ra'i, halumma, kemarilah wahai penggembala kambing, makan bersama kami. Fa'asib min hadhihi sufra, ayo makan hidangan yang sudah dihidangkan." Maka penggembala kambing itu berkata, "Inni shaim, saya sedang puasa." Subhanallah. "Atasumu fi mithli hadzal yawm al-har syadid sumumuhu wa anta fi hadhihi al-jibal tar'a hadzal ghanam." Ibnu Umar kaget, dia mengatakan, "Kau sedang berpuasa di musim panas seperti ini, yang panasnya sangat menusuk, sementara kau berada di pegunungan dan kau sedang menggembalakan kambing, kau berpuasa." Kemudian dia berkata, wallah, iya demi Allah, saya sedang berpuasa." Ya. Kemudian Ibnu Umar berkata, ya, ingin wa huwa yuridun yakhtabiru wara'ahu. Ibnu Umar ingin menguji lelaki ini. Maka dia mengatakan, "Halaka an tabi'ana syatan min ghanamika hadhihi fa nu'tika thamanaha wa nu'tika min lahmiha wa tuftira alaihi." Maukah kau jualkan kepada kami kambing, salah satu kambing dari kambing-kambing gembalaanmu, kemudian kami akan bayar, kemudian setelah itu kami akan berikan sebagian dagingnya untuk kau berbuka puasa. Tawarin, ini ujian aja. Kata dia, "Innaha laysat li bi ghanam." Ini kambing-kambing bukan milikku. "Innaha ghanamu sayyidi." Ini kambing-kambing milik tuanku. Ibnu Umar berkata, "Fama asa sayyiduka fa'ilan idza faqadaha?" Apa yang mau dilakukan oleh
tuanmu kalau dia kehilangan kambingnya, bilang aja akalaha adzib, dimakan oleh serigala. Fawalla ra'i anhu wa huwa rafi'un usbu'ahu ila sama' wa huwa yaqul aina Allah. Maka penggembala kambing tersebut berbalik kemudian sambil mengangkat jarinya ke langit dan dia berkata, aina Allah, di mana Allah? Subhanallah. Di mana Allah? Ketika melihat sikap penggembala kambing yang menunjukkan jari ke atas mengatakan di mana Allah, faja'ala Ibnu Umar yuraddidu qaular ra'i. Ibnu Umar kemudian mengulang-ulangi perkataan sang penggembala kambing, fa aina Allah? Di mana Allah? Di mana Allah? Ya. Artinya penggembala kambing ini tidak dia lulus dari ujian Ibnu Umar. Dia mengatakan kalau tuanku tidak tahu, fa aina Allah? Di mana? Sambil menunjukkan Allah tahu, ya. Ini tadi hadis nomor 4908 atau riwayat 4908. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga membawakan dalam Syu'abul Iman dalam nomor 8250, ya. Ketika Ibnu Umar mengujinya, dia berkata, "Laisa hahuna rabbuha." Di sini pemilik kambingnya enggak ada, saya cuma pengembala. Ya. Katakan kepada pemilik kambing, kata Ibnu Umar, bahwasanya kambingmu dimakan sama serigala. Farafa ra'i ra'sahu ila sama'. Maka dia pun mengangkat pandangannya ke arah langit. Faqala, kemudian berkata, fa aina Allah? Di mana Allah? Taib. Kata dia, pemilik ontanya tidak ada, pemilik kambing tidak ada, terus Allah di mana? Kemudian Ibnu Umar berkata, fa ana wallahi ahaqqu an aqula aina Allah? Aku lebih utama untuk berkata di mana Allah. Ya, ini maksudnya perkataan di mana Allah. Ibnu Umar juga mengatakannya. Demikian juga perhatikan Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad, ya, dari perkataan Yazid bin Harun, ya. Dia berkata, wa hadzara Yazid bin Harun anil Jahmiyah. Kata Imam Bukhari dalam kitabnya Khalqu Af'alil Ibad halaman 33 jilid 1. Yazid bin Harun memperingatkan akan bahayanya Jahmiyah. Dia berkata, man za'ama anna ar-Rahmanan 'alal arsy istawa 'ala khilafi ma yaqirru fi qulubil 'ammah fa huwa Jahmi. Barang siapa yang mengatakan menyangka Ar-Rahman di atas arsy, maknanya tidak seperti yang diyakini oleh orang-orang awam di atas, maka dia seorang Jahmi. Kemudian Imam Bukhari berkata, wa qala Dhamrah ibnu Rabi'ah an sadaqa sami'tu Sulaiman At-Taimi. Aku mendengar Sulaiman At-Taimi berkata, yaqulu law su'iltu aina Allah? Seandainya aku ditanya di mana Allah, la qultu fis sama. Aku akan katakan Allah di langit. Ya. Perkataan siapa? Sulaiman At-Taimi. Fa in qala fa aina kana arsyuhu qabla sama? Kalau ada yang bertanya, di mana arsy Allah sebelum ada langit? La qultu alal ma. Aku akan berkata arsy atas air. Fa in qala fa aina kana arsyuhu qabla al ma? Di mana arsy-nya sebelum ada air? La qultu la a'lamu. Aku tidak tahu. Ya. Ya, aku tidak tahu. Jadi intinya perkataan Allah di mana perkara yang datang dalam hadis, kemudian juga diucapkan oleh sahabat dan juga datang dalam riwayat sebagian salaf. Maka dari sini kita tahu kesalahan sebagian orang yang nekat, ya, sebagian dai-dai di tanah air, sebagian yang nekat mengatakan tidak boleh mengatakan Allah di atas. Bahkan seakan-akan kalau kita mengatakan Allah di atas, seakan-akan kita keluar dari Islam. Ya, kita ini sedang menetapkan ayat-ayat dan hadis yang begitu banyak. Justru mereka sebaliknya mengatakan Allah di atas kekufuran. Mereka mengatakan seorang nunjuk di atas berarti kekufuran. Subhanallah. Ajib, ya. Kita sedang bicarakan hadis, bicarakan ayat dan sangat logis, ya. Kemudian mereka mengatakan, ada orang mengatakan Allah di atas tunjuk ke atas itu adalah kekufuran, ya. Padahal Nabi mengatakan Allah di atas dan Nabi juga menunjuk ke atas, ya. Tadi asar Ibnu Umar pun demikian, ya. Dan mereka-mereka ini, dai-dai ini yang mengingkari Allah di atas, dalam sebagian sikap mereka, mereka juga ketika berbicara tentang Allah, kata mereka, serahkan kepada Allah. Mereka juga nunjuk ke atas. Terkadang mereka melihat, kalau Allah, ya, mereka ketika mengucapkan Allah lihat ke atas, atau mereka nunjuk ke atas. Subhanallah, mereka terjerumus dalam filsafat, berusaha dengan teori-teori menolak Allah di atas, tetapi fitrah mereka, jari mereka tetap menunjukkan Allah di atas, dan itu menunjukkan sebenarnya sikap mereka membatalkan apa yang mereka teorikan. Tapi demikian saja kajian kita. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.